Ini bahasa Sunda ya ya. Waduh, mudah-mudahan nanti bahasa Indonesia Pantes jen, seterusnya oh ya. belilah. Nah, nu karena bebekeun ge nya. Bebek manehna biasana 70, 80, pernah 80, 85, tapi langsung ngedrop deui kan. Ake ieu ayeuna stabil 92 terus. Tadi 400 ekor ini 6.000. Pede. Rahasianya di dia. Nutrisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orang-orangnya belum nongol. Pranoto, Sahat. Oh, wih, Bang Sahat. Ayo monggo, monggo. Kita nunggu yang lain dulu ya. Mohon maaf ya, tadinya mau rencana mau jam 4, ternyata jam 4 lewat ya baru nyampe rumah, baru sampai saung. Ini lagi sama temen ya, Pak Catur. Tuh, lihat. Orang BPP Tasikmalaya ya. Apa Siti? Ayo monggo. Kita nunggu nih baru berapa orang ini? 1, 2, 3, baru 3 orang. Jadi kalau nggak salah kemungkinan ayah nggak saving ini ya. Makanya kita nunggu agak banyak dikit. Ayo, ini masalahnya jarang-jarang. Jadi akan kita bahas Bang Bansit. Masalah yang akan kita bahas ini mungkin bisa dibilang ini sedikit terobosan yang alhamdulillah sudah kita uji, kita buktikan itu rata-rata ayam petelur, bebek petelur itu selalu di atas 90% ya. 92, 94, 97 ya. Dan itu stabil. 9 di atas 92 itu stabil, nggak berubah, nggak naik turun lagi. Bahkan cenderung naik terus gitu ya. Tapi ini konsepnya harus benar-benar dilakukan. Tidak tidak asal-asalan ya. Harus benar, harus konsekuen. Kenapa? Kenapa gini? Pengalaman kemarin yang sudah stabil di 97% ya selama hampir 5 bulan lebih. Itu ketika sedikit dia lengah, hanya lengah itu ada mungkin 5 hari, kata dia 5 hari nggak dipakai, konsepnya akhirnya turun sampai 91%, ya, hampir 5% hilang hanya jangka waktu 5 hari. Nah, kemudian untuk di treatment lagi nyampe 97 lagi butuh waktu 2 minggu, kan harinya kan rugi gitu kan ya. Itu makanya ini harus benar-benar dipahami buat teman-teman semua ya yang bermain di ayam petelur ataupun bebek petelur ya. Jadi SOP-nya jangan dirubah ataupun jangan ada perubahan di tengah jalan ya. Jadi harus istiqomah ya. Gimana mau dimulai nggak? Ini baru 7 orang. Ayo, Kang Ciko Habib. Gus, gimana kabarnya Gus? Siapin aja catatannya ya. Catatannya mau nggak disiapin. Kang Widodo, Widyo Martono, gimana kabarnya? Dewi Juli, belum terlambat ya. Waalaikumsalam, Buyung Abdul Qadir. Waalaikumsalam. Ayo monggo, monggo, monggo. Yuna Shipa, yang lain monggo. Ini waktunya kayak nggak lama ya, sebentar lagi maghrib masalahnya nih. Jam berapa ya? Jam 5. Jam 5 ya. Oh, jam 5 lewat 6 menit. 5 menit lagi kita mulai. Monggo yang mau ini mau gabung. Karena kemungkinan nih ayah nggak save ya. Misalnya bukan apa-apa, ini memoriku udah ngehang. 64 giga tinggal genap 100 mega. Ini udah terlalu penuh ya. Ya alhamdulillah syukur. Ini harus ya monggo Kang Widodo. 16.780 video di HP ya. Makanya aduh udah lumayan lemotnya, harus mulai dibuang-buang ya sebagian itu. Nah, kalau yang mau silakan siapin catatannya biar nanti nggak lupa ya.
Gimana? Udah siap belum? Yuk, udah siap belum? Bagi yang udah siap, ayo dong. Ayo dong, jawab dong. Udah siap apa belum ini? Kalau udah siap, mau tak bahas ya. Mulai dari komposisi pakan dulu ya. Komposisi pakan buat ayam atau untuk bebek. Mana? Ini nyambung gak sih? Halo. Halo. Ya udah, tulis aja ya. Tulis, monggo. Tulis judulnya komposisi pakan ayam atau bebek petelur ya. Komposisinya yang pertama silakan ditulis. Konsentrat unggas petelur, ayam petelur atau bebek petelur ya. Itu 34%, yang kandungannya minimal 33% kandungan konsentratnya. Biasanya konsentrat itu 35-36 ya kata ya, rata-rata ya 35-36. Merek terserah jenengan lah ya, merek terserah. Ulangi, konsentrat ayam petelurnya atau bebek petelurnya 34%. Sudah. Apa? Kutut. Oh, belum tahu ya. Kututku banyak tuh. 34% sudah. Kemudian jagung kuning. Awas, jagung kuning ya. Itu 50%. Monggo ditulis. Simpan aja ya, pegel gue megangnya. Gak kuat ya. Double. Yang ini baik, jungkir balik. Nah, sip lah. Jagung kuning 50% sudah. Kalau sudah, kemudian dedaknya 11%. Katul ya. Katul halus. Dedaknya 11%. Halo Kang Asep, gimana kabarnya Papua? Saya damang Kang Asep. Ulangi ya, konsentrat ayam petelur atau bebek petelurnya 34%, jagung kuningnya 50%, dedak halusnya 11%, terus mineral atau kalsium ya, itu 4%. Ulangi, mineral itu 4%, kemudian top mix 1%. Dah. Saudara Dina, maaf Bang Aun. Ulangi bagi yang baru masuk, baru gabung. Konsentrat petelurnya 34%, jagungnya 50%, dedaknya 11%, mineral 4%, kemudian top mix-nya 1%. Jadi total 100% ya. Nah, hal yang patut dicatat begini. Ini pengalaman di beberapa temen yang sudah melakukan. Ternyata kadang ada kasus ayam atau bebeknya ngedrop. Ternyata itu berhubungan bukan masalah komposisi, tapi berhubungan dengan kualitas bahannya. Maksudnya gini. Kalau konsentrat jelas lah. Dengan merek tertentu dan mungkin bisa rutin kan ya. Seperti jagung, dedak, ini kasus banyaknya di sini. Jadi kalau misalkan kita pakai jagung kuning, misalkan dari varietas A, anggaplah misalkan dari varietas pionir, ya, maka seterusnya harus itu tidak boleh diganti. Ini yang harus diperhatiin. Selama ini yang jarang diperhatikan oleh peternak petelur ya, itu kualitas bahan. Awas loh, ini pengalaman saya kemarin. Ketika jagung beda merek, beda varietas, ternyata ngedrop. Bisa sampai 3-4% ngedropnya.
sama, dedak pun sama. Jadi kesimpulannya apa? Usahakan dari satu sumber tidak boleh ganti. Misal untuk dedak ya. Kalau dedak kita bisa biasa, misalkan kita ngambil dari penggilingan A, maka seterusnya teruslah pakai penggilingan A. Karena tiap penggilingan kualitas dedak nggak sama loh Pak Catur. Beda. Itu luar biasa. Efeknya luar biasa. Ini yang salah satu penyebab kenapa di teman-teman yang ngoplos sendiri itu kualitas naik turun tuh gara-garanya itu. Ya. Baik. Orang Medan, Hartan Turiner. Hei, Horas Bang. Gimana kabarnya Bang? Jadi ini catatan ya. Kalau konsentrat, mineral sama topik pastilah sama. Karena itu kan buatan pabrik, ya kan? Nah, yang paling pokok dua, jagung sama dedak itu tidak boleh ganti. Ya, paham? Ya. Baik varietas maupun tempat penggilingannya. Jadi kalau dari satu sumber itu aja terus insya Allah itu stabil nanti ya. Kemudian hal yang terakhir di masalah pakan, nah ini rahasia sebenarnya, rahasianya di sini sebetulnya. Kalau pingin nanti ayam petelur bebek telurnya selalu di atas 90%, bahkan minimalnya itu 92 94 ya, itu jenengan harus bikin nutrisi. Nah, ini yang harus dipegang, tidak boleh tidak, karena kalau nggak pakai nutrisi ayah sendiri paling jago 85%, dengan catatan bahwa ayamnya sehat semua, itu kan. Tapi ketika kita pakai nutrisi, alhamdulillah terus selalu stabil ya, selalu stabil. Kenapa Kang Hartanto? Kenapa sekali lagi ya, kenapa masalah naik turun itu sebetulnya lebih karena sekali lagi ya faktor kualitas bahan satu. Terus yang kedua, kalau pengen di atas 90%, bahkan di atas 94%, jenengan harus bikin nutrisi ya. Dan ini tidak boleh sampai 1 hari aja nggak pakai, karena sehari aja nggak pakai nutrisinya itu ngedropnya luar biasa. Dari 97 bisa ngedrop sampai 90 ya. Jadi ini benar-benar harus dipahami. Nah, nutrisinya gimana? Nah, ini harus dipahami. Silakan catat bahan-bahannya. Nutrisinya bahan dasarnya seperti ketika kita bikin romansa, sama persis ya, kayak seperti bikin romansa. Jadi untuk komposisi nutrisinya 1, kacang kedelai setengah kilo, kacang hijau setengah kilo. Silakan ditulis. Kacang kedelai setengah kilo, kacang hijau setengah kilo, tapi wajib lokal. Jangan pakai kacang kedelai impor. Karena kalau pakai kacang kedelai impor, hasilnya nggak bagus nutrisinya. Jadi untuk nyampe di atas 90% itu agak berat. Ini pengalamannya gitu. Ya, ini kuncinya ada di situ. Ya. Jadi kacang kedelai maupun kacang hijaunya pakailah, wajib pakai yang lokal. Ya. Jangan yang impor. Setengah-setengah ya masing-masing. Terus yang kedua itu telur bebek 3 butir. Telur bebek 3 butir. Terus daging lele setengah kilo, dagingnya bukan lelenya tapi dagingnya. Udah dipilet. Yang diambil dagingnya tok. Terus setengah kilo. Daun kelor setengah kilo, kurma 1/4 kilo, gula aren, wajib gula aren, nggak boleh gula merah, gula arennya setengah kilo, air kelapa 10 liter. Air kelapanya harus yang dadakan. Ulangi, kacang kedelai setengah kilo, kacang hijau setengah kilo, dua-duanya wajib yang lokal ya. Gula aren setengah kilo,
kemudian kurma 1/4 kilo, terus telur bebek 3, terus air kelapa 10 liter, terus daging lele 1/2 kilo. Kalau pingin bagus, nanti pengurainya pakai Aspergillus niger. Kalau mau pakai Yakult pun boleh, tapi hasilnya tidak sebagus kalau pakai Aspergillus niger. Kalau misalkan ya terkenal di Aspergillus niger, bisa pesan ke ayah. Ya. Monggo nanti ayah siapin yang mau. Kalau pakai Yakult, Yakultnya 4 botol. Kalau pakai Yakult. Kalau pengen lebih bagus lagi, pakai Aspergillus niger. Ya. Nah, tekniknya sama persis ketika kita bikin romansa. Jadi kacang kedelai, kacang hijau itu diseduh dengan air panas 3 kali ya. Bukan direbus, tapi diseduh air panas 3 kali. 3 kali. Seduh dulu, setelah agak dingin, buang airnya, ganti dengan air panas lagi, gitu aja. Ya seperti bikin romansa. Itu 3 kali berturut-turut, tapi semuanya dalam keadaan terpisah. Kacang hijau aja, kacang kedelai aja gitu kan. Kemudian untuk daging lele itu wajib dikukus. Caranya ngukusnya gini, dengan cincang dulu ya. Setelah dicincang, masukin ke dalam plastik, ikat rapat, kukus selama 1 jam. Itu wajib ya. Karena ketika airnya keluar itu jadi no besar. Mutlak itu harus dimasukin ke plastik waktu ngukusnya, selama 1 jam ngukusnya. Nah, selesai itu baru itu di blender semuanya pakai air kelapa yang 10 liter. Jadi ngeblendernya nggak boleh pakai air biasa. Air kelapanya dadakan, artinya dadakan buka ya. Kalau metik kelapanya boleh kapan aja. Nah, jadi nanti kacang kedelai, kacang hijau, daging ayam, telur, kurma. Awas, kurma dibuang bijinya ya. Jadi 1/4 kilo itu tanpa biji. Jadi dihitung 1/4 kilo setelah bijinya dibuang. Itu blender semua ya kan. Kalau gula mau dididihkan dulu boleh, diiris-iris langsung juga boleh, kalau asli nggak masalah ya. Terus fermentasi, kalau nggak ada boleh pakai Yakult ya. Kalau ada bagusnya pakai Aspergillus niger. Itu fermentasinya wajib 5 hari, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, nggak boleh nawar. Karena kalau kurang dari 5 hari itu nutrisinya belum jadi. Tapi kalau lebih dari 5 hari dia berubah bukan nutrisi lagi. Unik. Nggak usah nanya lah, pusing lah aku udah ngelebihin mumet. Ya, misal ngitungnya gini. Misal kita mulai bikin hari ini hari apa nih? Jumat ya. Misalkan hari ini hari Jumat, kita bikin jam 5 sore. Maka ngitungnya gini nih. Sabtu, Jumat jangan dihitung. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu jam 5 sore lagi baru boleh dibuka ya. Setelah dibuka diangetin, tapi nggak boleh mendidih ya. Asal anget, asal ngebul aja. Ulangi biar nggak salah. Karena banyak teman-teman yang bikin kok ya hasilnya nggak seperti yang ayah bikinkan. Nah, itu di hitungan fermentasi banyak yang ngawur ya. Karena kalau 4 hari itu jadinya romansa, bukan nutrisi. Jadi ketika dipakai itu efeknya paling hanya 50%, nggak sampai tembus di atas 95% nanti telurnya. Kalau pakai romansa paling mentok di 90. Itu pengalamannya gitu. Jadi intinya gini, harus difermentasi selama 5 hari. Ngitung 5 harinya. Nah, sekarang misalkan kita ngerjain nih hari ini ya, hari Jumat, maka ngitungnya Sabtu. Hitungnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, persis jam 5 sore lagi dibuka ya. Buka, habis itu angetin ya. Angetin tapi jangan sampai mendidih, cukup sekitar 30 menitan lah. Setelah diangetin ya udah masuk wadah. Tapi jangan ditutup rapat lagi, nggak boleh ya. Jadi nanti terfermentasi lagi, dia nggak berubah jadi nutrisi lagi, lain lagi urusannya. Jadi pindahin ke wadah, nanti wadahnya tutup aja pakai kain. Itu pakai kain. Berapa lama itu? Hah?
dapat berapa lama itu? Pengalamannya sampai 6 bulan masih aman. Oh, cuman gitu aja tutupnya. Tutup itu aja, tutup kain aja lah. Ya. Jadi jangan ditutup rapat. Kalau ditutup rapat, ujung-ujungnya lain lagi. Gitu, ya. Nah itu nanti dosisnya. Tadi kan kita dapat jadi 10 liter, nggak usah disaring. Orang buat ayam kok. Ngapain disaring, capek-capek, ya kan? Jadi dosisnya nanti caranya tuh per 50 kilo pakan 1 liter yang tadi. Nah, kalau 1 liter nggak cukup, tambah air lagi aja biar rata gitu kan. Nah, cara nyampurnya boleh sehari sebelum diberikan. Misalkan nyampur hari ini dipakankan untuk besok. Boleh nggak sekaligus 1 ton? Silakan aja. Cuman kalau semua sekaligus, kalau untuk disimpan lama, itu dijemur dulu 1 hari. Karena kalau nggak dijemur, takutnya nanti berjamur ya. Gitu ya? Siap. Paham ya? Ulangnya ya. Jadi anggaplah nutrisinya udah jadi, maka nanti 1 liter untuk 50 kilo pakan. Dan setiap hari tidak boleh dak kosong. Ngasih pakan, dak. Makanya harus diperhitungkan berapa banyak harus bikin nutrisinya. Karena sehari aja nggak masuk nutrisi, nggak ngasih pakan, nggak pakai nutrisi, itu ngedrop sampai 5% loh. Luar biasa itu. Tapi kalau terus saya tiap hari pakai, insya Allah, ini pengalaman ya 5 bulan tidak ada kurang, bahkan cenderung naik terus. 92, 93, 94. Terus mentok kemarin terakhir di 97. 97 aja terus, nggak naik, nggak turun. Ini cantik. Ya, jarang-jarang. 90% aja orang jarang. Kalaupun ada yang tembus 90% masa puncak, biasanya dia sebulan kemudian turun lagi kan. Kalau ini enggak. Kuncinya, nutrisinya tidak boleh sampai kurang. Karena telat. Ya, kuncinya itu. Kalau pola pemeliharaan nggak ada yang berubah. Standar yang biasa aja. Nah, terus pengalaman ayah, apa yang lebih menguntungkannya? Ini pengalaman yang menguntungkannya. Kalau pakai pola biasa, biasanya yang di atas usia 23 minggu itu pakan 120 gram. Nah, dengan penambahan nutrisi cukup 100 gram. Karena ketika kita kasih 120 gram itu nggak habis. Kita ngasih itu nggak habis, ya. Ngasihinnya saran ayah tuh 2 kali kan pakannya. Jam 7 sore sama jam 4 sore. Jam 7 pagi sama jam 4 sore ngasih makannya. Rutin. Jam tidak boleh diganti. Jadi kalau pagi jam 7 terus jam 7. Kalau sorenya jam 4 terus jam 4. Ya. Lewat jam 5 tidak boleh ada kegiatan. Jadi awas loh, di ayam petelur, di bebek petelur, setelah jam 5 sore itu nggak boleh ada kegiatan apapun. Nggak boleh ngasih makan, nggak boleh ngasih minum. Biarkan dia tenang. Tutup. Nggak boleh ada kegiatan sama sekali. Insya Allah luar biasa hasilnya. Karena ya pernah pengalaman maghrib masuk kandang, bersihin tempat air, dia ngedrop loh 100% minimal. Kaget ya, stres. Ini harus dipegang ya. Ini harus dipegang. Jadi ulangi ya. Nutrisi komposisinya 1 liter untuk 50 kilo. Nanti pemberian pakannya jam 7 pagi sama jam 4 sore. Rutin. Lewat dari jam 5 sore tidak boleh ada kegiatan apapun di kandang. Dah kunci aja kandangnya. Ya kan? Nah, terus ada tambahan biar ayamnya sehat. Sejenengan semua harus bikin jamu unggas. Udah nggak usah saya bahas lah jamu unggas karena sudah saya sharekan dari dulu ya. Itu pemberiannya tuh cukup pagi-pagi. Dari jam 6 sampai jam 8. Dosisnya 3 mili untuk 1 liter air minum. Jadi setelah jam 6 sampai jam 8, seterusnya ganti air biasa. 3 hari sekali. Nggak usah tiap hari. Insya Allah, pengalaman ayah ketika ayamnya sehat, tembus sampai 105%. Karena ternyata banyak yang bertelur 2. Luar biasa itu. Ya. Nah, kemudian perbedaan ayam dengan bebek cuma di apa? Cuma di kelembaban pakan aja. Kalau ayam murni kering, kalau bebek itu memal. Itu tok bedanya. Gak ada yang beda. Ya. Nah, terus pemberian pakan bebek itu ayah nggak sistem gram, tapi sisinya persentase.
pemberian pakan untuk bebek petelur 15% dari total bobot, titik. Insya Allah telurnya bisa 2 sehari. Serius, 15% dari bobot bebeknya. Nah, jadi kalau misalkan bebek bobotnya misalkan anggaplah 1,5 kg atau 2 kilo lah biar gampang hitung ya, 2 kilo, maka dia ngasih makannya 30 gram per ekor per hari. Jadi dibagi 2 aja ya. Jadi 15 gram jam 7, nanti 15 gram lagi jam 4 sore. Hanya bedanya kalau bebek apa? Daunnya pakannya memal. Jadi saat membibis sama memberi kesehan biasanya suka dibibis dulu. Khusus bebek. Yang lainnya nggak ada yang berubah. Itu yang bikin bebek kemarin bisa bertelur 2. Di atas 100% kalau bebek ya. Kalau ayam kemarin rata-rata stabil selama 5 bulan itu 97%. Keren banget lah 95%. Pakannya luar biasa murah. Azri, nih Azri pelakunya nih. Yang pernah nyobain pola ayah sampai sekarang kan. Kemarin 5 hari apa seminggu ya, dia nutrisi nggak masuk dan ngedrop. Dari 97 kemarin jadi 91, 92. Dan untuk ngebalikinnya lagi itu butuh waktu sampai 2 minggu lagi. Luar biasa. Ya kan? Kalau udah ngedrop sampai dia normal lagi butuh waktu sampai 2 minggu. Artinya apa? Nutrisi jangan sampai telat, titik. Jadi diperhitungkan. Kalau kira-kira ini mau habis 5 hari lagi, bikinlah dari sekarang. Ya kan? Biar nggak terputus. Gitu ya. Kuncinya ada di situ. Pengalaman ayah dulu itu sampai 2 tahun dia stabil. Nggak mengenal mabung, nggak mengenal rontok bulu, nggak mengenal apa-apa. Tapi awas, komposisi pakan seperti yang tadi tidak boleh dirubah ya, komposisi pakan. Wis, itu aja untuk ayam petelur, bebek petelur. Kalau untuk puyuh beda lagi konsepnya. Nanti kita bahas di sesi yang lain ya, biar nggak tumpang tindih. Mohon maaf ya. Itu aja secara global gitu. Kalau teknik yang lain sama aja ya. Kandang tetepengnya kalau bisa dibahas itu standar aja ya. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang. Ketemu lagi lain waktu. Jangan lupa kuncinya istiqomah ya. Jadi belajar dulu bikin nutrisinya biar benar. Waalaikumsalam warahmatullahi Kapok wabarakatuh. lebar Ayah. Belajar dari ayah, dari saya yang repo ya. Ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah. Terima kasih ayah pencerahannya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan barokah ilmunya untuk bisa dikembangkan. Semoga sehat selalu. Salam Revo juga dari channel Al Hawa. Terima kasih.